Seorang siswa sekolah dasar kelas 4 di Sambi, Kabupaten Boyolali diduga menjadi korban perundungan. Saat ini kondisi korban masih dirawat intensif di rumah sakit dan kasus tersebut kini dilaporkan ke Polres Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Amalia Putri dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yani Fitriani MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang kasus bullying yang ada di SDN 1 Demangan, Boyolali, Kecamatan Sambi. Seorang siswa SD kelas 4 di SD Negeri 1 Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, berinisial ANC 10 tahun, diduga menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah. Akibat kejadian ini, korban dirawat secara intensif di rumah sakit, termasuk dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, karena mengalami pembengkakan dan pendarahan di otak akibat benturan benda tumpul. Kejadian bermula pada 18 Oktober 2025, saat kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Setelah jam istirahat, ANC terlihat pucat, lemas, dan kemudian kehilangan kesadaran, sehingga dibawa ke rumah sakit. Kondisinya kemudian semakin menurun dan hingga kini masih menjalani perawatan serius. Keluarga korban menyatakan bahwa sebelum kejadian, ANC sering merasa enggan pergi ke sekolah dan sempat mengatakan bahwa ia sering diejek oleh teman-temannya, yang menguatkan dugaan adanya bullying. Pihak sekolah membantah adanya laporan sebelumnya tentang perundungan dan menyatakan tidak menerima pengakuan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, Polres Boyolali telah menerima laporan keluarga dan sedang menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terjadi kekerasan atau bukan. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada kepastian resmi dari pihak berwajib apakah ada kondisi yang dialami korban muncul karena tindakan bully atau sebab medis lain. Namun beberapa poin yang muncul dari pengakuan orang tua dan laporan media, orang tua menyebut korban sering merasa tak nyaman dan enggan pergi ke sekolah karena sering diejek dan diolok oleh teman-temannya. Meskipun detail bentuk perundungan belum terkuak semuanya. Pemeriksaan menunjukkan adanya pembengkakan dan pendarahan di otak akibat benturan benda tumpul, yang menjadi indikasi bahwa korban mengalami kekerasan fisik. Meskipun sumber benturan masih dalam pemeriksaan polisi. Kepolisian setempat masih menunggu hasil visum et repertum dan keterangan saksi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apakah ada unsur bullying yang kuat atau tidak. Selanjutnya yaitu menganalisis kasus bullying berdasarkan teori pendidikan. Yang pertama, teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Menurut teori belajar sosial, anak belajar perilaku melalui meniru atau observational learning dari lingkungan sekitarnya seperti teman sebaya, kakak kelas, orang dewasa, atau media. Perilaku bullying pada siswa kelas 4 kemungkinan muncul karena anak sering melihat contoh perilaku agresif, mengejek, memukul, atau merendahkan. Tidak ada konsekuensi tegas saat bullying terjadi, dan pelaku merasa tindakannya diterima atau dianggap bercanda. Yang kedua, teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Anak usia SD berada pada tahap industri versus inferiority atau rajin versus rendah diri. Anak ingin diakui kemampuannya oleh lingkungannya. Pelaku bullying kemungkinan ingin menunjukkan kekuasaan atau merasa unggul. Sedangkan korban bullying berisiko merasa rendah diri, takut ke sekolah, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, teori ekologi perkembangan menurut Uri Bronfenbrenner. Perilaku anak dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, contohnya keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat.
Bullying tidak hanya masalah individu, tetapi juga kurangnya pengawasan di sekolah, budaya saling mengejek yang dianggap wajar, minimnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian, strategi intervensi berbasis sekolah. Yang pertama, intervensi pada tingkat sekolah atau school-wide intervention. 1. Penyusunan kebijakan anti-bullying. Sekolah menetapkan aturan tertulis tentang larangan bullying, lalu disosialisasikan melalui poster, upacara, dan pembelajaran kelas. 2. Menciptakan budaya sekolah yang aman, menanamkan nilai saling menghormati, empati, dan kerjasama. Guru dan kepala sekolah menjadi teladan sikap positif. Intervensi pada guru dan pembelajaran. 1. Pendidikan karakter integrasi. Guru mengajarkan empati, toleransi, dan kerjasama melalui cerita, diskusi, dan permainan. Menggunakan metode pembelajaran kooperatif agar siswa saling membantu. 2. Pengawasan aktif. Guru lebih memperhatikan interaksi siswa saat istirahat dan di kelas. Segera menegur dan menangani perilaku bullying sekecil apapun. Intervensi pada siswa. Pendekatan konseling. Korban diberikan dukungan emosional agar merasa aman dan dihargai. Pelaku dibina bukan hanya dihukum agar memahami dampak perbuatannya. 2. Pelatihan keterampilan sosial mengajarkan cara berkomunikasi yang baik, mengelola emosi, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Selanjutnya, intervensi melibatkan orang tua. 1. Komunikasi sekolah dan orang tua. Guru menyampaikan perkembangan perilaku anak secara berkala. Lalu orang tua diajak bekerja sama dalam membina sikap anak di rumah. Yang kedua, edukasi pola asuh. Memberikan pemahaman kepada orang tua tentang dampak bullying dan pentingnya teladan di rumah. Yang ketiga ada kesimpulan. Kasus bullying siswa kelas 4 SD di SD 1 Demangan dapat dianalisis melalui teori belajar sosial, perkembangan psikososial, dan ekologi perkembangan. Bullying bukan hanya kesalahan individu, tetapi hasil dari interaksi lingkungan. Oleh karena itu, intervensi berbasis sekolah yang melibatkan kebijakan sekolah, peran guru, pembinaan siswa, dan kerjasama antar orang tua merupakan solusi yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Sekian video pemaparan dari kasus bullying yang ada di SDN 1 Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.